warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita bertemu dengan mata kuliah PPE atau singkatan dari Psychology and Professional Ethics. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk satu, membuat mahasiswa memiliki motivasi dan dasar-dasar etos kerja yang baik. Dan tentu saja harapannya mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, tujuannya adalah supaya mahasiswa mampu menerapkan sikap profesional yang berlaku dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan bisnis. Nah, dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu mengaplikasikan etika profesi baik di dunia kerja maupun dunia profesional. Oke, selanjutnya untuk pasca UTS kita akan mulai belajar tentang kepuasan kerja, kemudian mengenai psikologi pelayanan terhadap pelanggan, kemudian selanjutnya mengenal karakter pelanggan, dan terakhir kita akan mempelajari mengenai etika, baik etika profesional, etika personal, dan etika bisnis. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai psikologi dan hakikat kerja. Seperti teman-teman ketahui, psikologi itu asal katanya dari dua kata, psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi kalau dari asal katanya, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Tetapi tentu saja jiwa bersifat abstrak. Tidak mungkin kita mempelajari sesuatu yang abstrak. Maka psikologi kemudian menurunkan konsep abstraknya menjadi perilaku. Jadi jiwa itu diturunkan ke dalam perilaku. Nah, untuk memahami psikologi manusia, maka kita perlu memahami perilakunya. Untuk perilaku manusia itu harus dilihat dari tiga aspek. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan aspek psikomotor. Yang dimaksud dengan aspek kognitif adalah kemampuan berpikir. Jadi kalau kita mau memahami seorang manusia, maka kita pahami cara dia berpikir. Yang kedua, afektif atau emosi. Maka untuk bisa memahami manusia, kita perlu juga pahami bagaimana emosinya. Dan yang ketiga, tentu saja psikomotor atau perilaku itu sendiri. Oke, jadi untuk bisa memahami manusia, kita harus bisa memahami semuanya. Memahami cara berpikirnya, memahami emosinya, dan memahami perilakunya itu sendiri. Oke, jelas ya teman-teman apa itu psikologi dari sisi istilah. Selanjutnya kita akan mempelajari psikologi yang dipelajari oleh mahasiswa LP3I. Psikologi yang dipelajari oleh mahasiswa LP3I adalah psikologi mengenai pelayanan, khususnya psikologi mengenai interaksi manusia dalam relasi kerja, lalu interaksi manusia dalam proses servis industri, dan relasi manusia di antara perusahaan dan konsumen. Jadi, psikologi yang dipelajari oleh mahasiswa LP3I adalah services psychology atau psikologi pelayanan. Psikologi yang memahami seluruh proses interaksi antara manusia, produsen, konsumen, dan dirinya sendiri dalam dunia industri. Oke, sekarang kita bahas mengenai hakikat kerja. Apa definisi kerja? Apakah teman-teman tahu untuk apa manusia bekerja? Nah, untuk memahami materi ini, kita perlu mulai dengan membahas definisi dari kerja. Definisi dari kerja itu dirumuskan oleh beberapa ahli. Ada Franz von Magnis yang mengatakan bahwa pekerjaan adalah sebuah kegiatan yang direncanakan. Definisi kerja menurut Hegel. Menurut Hegel, pekerjaan adalah kesadaran manusia. Mengapa disebut kesadaran manusia? Karena dengan bekerja, manusia bisa menyatakan dirinya secara objektif kepada dunia. Pekerjaanlah yang memberi kita status. Definisi kerja yang ketiga dikemukakan oleh May Smith. May Smith mengatakan bahwa orang yang bekerja telah menukarkan kegiatan fisiknya dan kegiatan otaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, semua orang yang melakukan aktivitas otak maupun aktivitas fisik, kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara itu, dia telah bekerja. Dan definisi terakhir itu disampaikan oleh Miller dan Fromm. Menurut Miller dan Fromm, motivasi orang bekerja itu tidak hanya mengenai ekonomi saja. Mengapa demikian? Karena masih ada banyak orang yang tetap bekerja sekalipun mereka sudah tidak lagi membutuhkan materi.
Nah, berdasarkan definisi-definisi itu, bisa kita simpulkan bahwa bekerja adalah sebuah aktivitas yang memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial manusia dan cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Yang selanjutnya, yang terkait dengan bekerja, kita perlu pahami tentang istilah-istilah yang ada dalam dunia kerja. Ada dua yang terpenting. Yang pertama, etos kerja. Yang kedua, mitos kerja. Etos kerja adalah pandangan suatu bangsa tentang kerja. Kita tahu bahwa di dunia ini, Jepang adalah negara yang paling terkenal sebagai negara dengan etos kerja terbaik di dunia. Mengapa demikian? Karena sebagian besar orang Jepang menganggap bekerja adalah cara mereka untuk beribadah kepada dewa yang mereka yakini. Sehingga setiap kali mereka bekerja, mereka akan bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk persembahan kepada dewanya. Istilah kedua adalah mitos kerja. Dalam mitos kerja ada dua istilah yang dikenal. Satu, kerja sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi, dan dua, kerja sebagai takdir atau nasib. Mengapa disebut mitos kerja? Karena dua konsep ini tidak sepenuhnya benar. Tidak semua orang bekerja karena nasibnya, atau tidak semua orang bekerja karena takdir. Kerja adalah pilihan hidup kita sendiri, maka kitalah yang memutuskan kita ingin bekerja sebagai apa. Lalu, bekerja sebagai sarana. Betul bahwa pekerjaan membuat kita bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi tidak selalu. Ada orang-orang yang meskipun secara ekonomi sudah terpenuhi, mereka tetap bekerja. Yang ketiga, konsep penting dalam bekerja adalah tentang motivasi. Dalam dunia kerja, ada salah satu teori motivasi yang sangat terkenal yang dikemukakan oleh Herzberg. Herzberg mengatakan, motivasi seseorang bekerja itu ada dua. Ada yang masuk ke dalam hygiene factor dan ada yang masuk ke dalam motivator factor. Yang termasuk ke dalam motivator factor adalah pekerjaan itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan motivator factor? Motivator factor adalah faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan yang betul-betul bisa memotivasi orang untuk bekerja. Sementara hygiene factor adalah faktor-faktor yang sekalipun dipenuhi dalam pekerjaan belum tentu membuat seseorang termotivasi untuk bekerja. Aspek apa saja yang termasuk dalam motivator dan apa saja yang termasuk dalam hygiene, kita bahas satu-satu. Motivator faktor. Yang termasuk ke dalam motivator faktor adalah pekerjaan itu sendiri. Kemudian achievement, prestasi yang disediakan. Kemudian adanya kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga, ada tanggung jawab. Ada kemajuan dalam jabatan dan adanya pengakuan atau acknowledgement. Baik, kita bahas mengenai achievement atau prestasi. Achievement termasuk ke dalam motivator factor. Artinya, jika peluang untuk berprestasi dan perusahaan mengapresiasi karyawan-karyawannya yang berprestasi, dengan sendirinya karyawan ini akan sangat termotivasi untuk bekerja. Lalu, aspek yang ketiga adanya kemungkinan untuk berkembang atau peluang untuk berkembang. Kalau di satu perusahaan disediakan jenjang karir atau kesempatan dia untuk bisa berkembang menjadi lebih maju, itu akan membuat seseorang betul-betul termotivasi untuk bekerja. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Suatu pekerjaan harus jelas tanggung jawabnya, kepada siapa dia bertanggung jawab dan apa yang harus dia bertanggungjawabkan. Dengan jelasnya tanggung jawab, maka seseorang akan bekerja dengan penuh motivasi. Yang selanjutnya adalah adanya kemajuan dalam jabatan atau jenjang karir. Jika suatu pekerjaan tidak menjanjikan jenjang karir yang jelas, biasanya orang tidak akan termotivasi. Tetapi jika dia tahu jenjang karir dengan jelas, maka dia akan sangat termotivasi untuk bekerja. Dan yang terakhir dalam motivator factor adalah pengakuan atau acknowledgement. Ketika prestasi seseorang diakui, kemudian hasil kerjanya diakui, dia mendapatkan pengakuan dari perusahaan, dengan sendirinya orang ini akan sangat termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Baik teman-teman, sudah jelas ya pembahasan kita kali ini mengenai psikologi dan hakikat kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!